Loakan Jogja Istimewa atau singkatannya Logis merupakan toko online yang secara khusus menjual barang bekas untuk mahasiswa-mahasiswi Indonesia, terutama di Yogyakarta. Namun, walaupun barang bekas, jangan ragu dulu. Kami akan memastikan bahwa setiap barang yang dijual masih berkualitas dan masih baik digunakan. Logis lahir dari kami, para mahasiswa, yang berpikir bagaimana cara agar mahasiswa bisa mendapatkan barang yang mereka perlukan selama perkuliahan, dan bagaimana cara mahasiswa bisa mendapatkan uang dari barang yang mereka tidak perlukan lagi. Karena ada perencanaan kuliah tatap muka di akhir tahun, akan banyak mahasiswa yang mulai bepergian ke Jogja untuk mengikuti kuliah tatap muka ini. Oleh karena itu, kami memprediksi banyak mahasiswa yang mulai mencari barang yang mereka perlukan selama perkuliahan, terutama mahasiswa baru yang datang merantau dari daerah lain. Dengan demikian, target pasar kami akan menjadi semakin besar ke depannya. Kami juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa semester akhir untuk menjual barang mereka yang tidak digunakan lagi. Dengan adanya Logis ini, kami berharap bahwa setiap mahasiswa-mahasiswi bisa mendapatkan semua barang yang mereka butuhkan, baik itu uang ataupun benda. Tujuan kami jelas, kami ingin membantu semua mahasiswa-mahasiswi di daerah Yogyakarta untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan mereka dengan harga yang terjangkau. Adapun visi kami untuk mempererat hubungan mahasiswa dengan cara membeli atau menjual barang bekas dan sekalian meningkatkan perekonomian mereka. Adapun misi kami yang pertama untuk membangun startup yang mempermudah mahasiswa untuk membeli atau menjual barang dengan harga terjangkau. Dengan adanya website Logis ini, mahasiswa yang dulunya harus mencari barang kebutuhan mereka di toko atau di loakan lain, sekarang cukup melihat di website Logis, mereka bisa dengan mudah mencari dan mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Dan jika tidak ada, kami akan menjadikan request atas barang yang tidak ditemukan tadi. Jadi, jika ada mahasiswa yang memiliki barang tersebut, mereka bisa menjualnya kepada yang membutuhkan tadi. Begitu juga dengan mahasiswa semester akhir yang bingung ingin melakukan apa dengan barang yang mereka tidak gunakan lagi. Kami menyediakan tempat untuk mereka agar bisa menjualnya di website Logis. Kedua, menjadi penghubung antar mahasiswa untuk mempererat hubungan mereka, baik di dalam ataupun di luar universitas. Karena dalam website ini memungkinkan mereka untuk bertemu mahasiswa dari berbagai universitas. Oleh karena itu, akan terjalin hubungan yang baik. Ketiga, membantu mahasiswa yang mengalami kendala biaya dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pengeluaran mahasiswa akan menjadi hemat karena barang yang kami jual harganya terjangkau. Kita semua tahu problem atau masalah dari mahasiswa atau mahasiswi saat ini. Kalian semua pasti kesusahan kan saat ingin membeli atau menjual barang yang kalian inginkan. Yang kedua, saat kalian ingin membeli barang yang kalian inginkan, pasti kalian merasa barang yang kalian inginkan itu harganya kurang terjangkau atau cukup mahal. Yang ketiga, kalaupun kalian bisa menemukan tempat penjualan barang-barang bekas atau bisa disebut pasar loak, kalian pasti akan merasa sedikit kesusahan di sana. Karena tempatnya yang begitu ramai, banyaknya pilihan, dan harganya pun belum tentu cocok dengan isi kantong kalian. Sama halnya dengan kalian yang ingin menjual barang kalian di sana. Kalian juga pasti akan merasa sedikit tidak puas karena harga yang diberikan kepada kalian itu belum tentu cocok dengan keinginan kalian. Tapi masa sih di zaman yang serba digital ini, kalian masih mau pergi ke pasar loak yang tempatnya panas, ramai, dan kalian pun belum tentu bisa mendapatkan barang yang kalian inginkan di sana. Nah, pastinya di antara kalian ada dong
yang mager atau malas pergi pasar loak. Maka dari itu, kami hadir di sini dengan inovasi baru berupa aplikasi jual beli barang bekas online atau marketplace yang kami beri nama Logis, Luakan Jogja Istimewa. Nah, sistem dari aplikasi kami ini adalah kalian para mahasiswa atau mahasiswi bisa menjual ataupun membeli barang-barang kebutuhan kalian di sana. Nah, untuk kalian penjual, kalian hanya perlu mencantumkan diri sebagai penjual dan sesimpel itu kalian sudah bisa menjual barang-barang yang kalian ingin jual di sana dengan harga yang kalian inginkan. Sama halnya dengan kalian para pembeli, kalian hanya perlu mencari barang-barang kalian di sana dengan cara search di aplikasi kami barang yang kalian inginkan. Nah, tentunya kalian bisa membeli di sana harga yang sesuai ataupun kalian bisa menanyakan barang-barang yang kalian inginkan kepada si penjual. Apalagi sekarang kami tahu sudah banyak universitas yang sudah membuka kampusnya untuk kegiatan tatap muka atau luring. Maka dari itu, kami percaya kalian para perantau ataupun kalian yang membutuhkan barang-barang kebutuhan kalian seperti tas, baju, kursi, sepatu, kipas angin, kasur, ataupun hal-hal yang lainnya, kami percaya dengan aplikasi yang kami buat ini, kalian pasti akan terbantu. Maupun untuk kalian yang membutuhkan, ataupun kalian ingin menjual barang-barang yang sudah kalian tidak pakai. Nah, kenapa baru sekarang? Mari kita lihat fakta yang ada di lapangan saat ini. Pandemi COVID-19 sudah mulai menurun. Hal tersebut mengakibatkan perekonomian yang ada di Yogyakarta sudah mulai membaik dan akan terus meningkat. Dan juga sekolah dan universitas pun sekarang sudah melakukan uji coba tatap muka terbatas atau sering kita sebut juga dengan luring. Hal ini mengakibatkan mahasiswa yang berada di luar Yogyakarta pasti akan segera mencari tempat tinggal sementara atau sering kita sebut juga dengan tempat kos. Nah, karena mereka kos, pastinya mereka membutuhkan perlengkapan. Misalnya, kipas angin, pompa galon, magicom, dan masih banyak lagi lainnya. Karena mereka mahasiswa, tentunya mereka mencari barang tergantung harga dan kualitas barang tersebut. Dan platform ini hadir untuk membantu para mahasiswa dalam mencari maupun menjual barang perlengkapan mereka dalam kondisi yang bekas, namun tetap berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Tidak menutup kemungkinan juga, para masyarakat umum yang berada di sekitaran Yogyakarta juga menggunakan platform ini. Jika dilihat, orang-orang yang berada di Yogyakarta masih membutuhkan wadah bagi mereka untuk menjual perlengkapan maupun barang-barang mereka dengan kondisi yang bekas, namun dijual secara online. Selanjutnya, kita bicara tentang market size. Market size ini sangatlah luas. Menurut data yang ada, jumlah penduduk yang ada di Yogyakarta itu sekitar 3.659.000 dan ada sekitar 1.037.000 mahasiswa yang sedang menempuh studinya di Yogyakarta. Nah, bayangkan berapa banyak orang yang membutuhkan platform ini. Jika mereka semua menggunakan platform ini, tentunya akan sangat membantu dalam mengembangkan platform ini. Kita misalkan saja ada setengah dari mereka yang menggunakan platform ini. Kita misalkan di angka 2 juta orang. Kita kalikan dengan 2.000 sebagai pajak setiap transaksinya. Kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 4 miliar. Selanjutnya, kita misalkan jika pengguna platform ini hanya mahasiswa yang kos saja. Kita misalkan di angka 250.000. Nah, kita kalikan 2.000 sebagai tarif setiap transaksinya, maka kita akan mendapatkan untung sekitar 500 juta. Nah, maka dari itu, market size ini bisa dikatakan market size yang sangat besar, walaupun hanya berada di Yogyakarta. Kenapa begitu? Karena di Yogyakarta penduduknya sangat padat dan juga banyak pendatang-pendatang baru yang mulai berdatangan untuk ke Yogyakarta. Para investor yang kami hormati, dalam membangun startup lokal ini, kami tentunya telah menganalisis beberapa kompetitor yang akan menjadi pesaing kami dalam bidang ini. Nah, kami menemukan ada 2 kompetitor, yaitu yang pertama
pasar loak, dan yang kedua website jual beli online. Nah, pasar loak ini sudah ada sejak zaman dahulu, tetap eksis sampai sekarang, menjual berbagai macam barang bekas. Nah, hal ini adalah suatu tanda bahwa peminat barang bekas di Indonesia masih terbilang sangat tinggi. Dan yang kedua itu website jual beli online atau yang kita sering kenal dengan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, OLX, dan masih banyak lagi. Nah, platform ini selain menjual barang baru, juga menjual barang bekas yang dimana sangat diminati oleh masyarakat seluruh Indonesia. Tetapi mereka ini berskala nasional, sedangkan target market kami hanyalah mahasiswa. Satu hal yang membedakan startup kami dengan kedua kompetitor itu dan meyakinkan kami bahwa model bisnis ini dapat bertahan ialah yang pertama, belum ada bisnis seperti ini di Jogja. Jadi, kami meyakini bahwa bisnis ini pasti dapat bertahan lama. Bayangkan, kota Jogja yang dilabeli sebagai kota pelajar dengan sekitar 770.000 mahasiswa yang tinggal di kos, pastinya membutuhkan barang-barang bekas yang berkualitas. Nah, kami yakin dengan market sebesar ini, kita akan bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya dan bisa menjadi salah satu startup lokal tersukses di Yogyakarta. Yang kedua, rasa seperjuangan. Nah, kita tahu ya bahwa mahasiswa yang merantau untuk pergi menimba ilmu di Yogyakarta berasal dari berbagai macam latar belakang, ya, yang dari dulunya tinggal dengan orang tua, punya kamar sendiri, tagihan air, listrik, uang bensin, itu masih gabung dengan orang tua, dan sekarang harus bayar sendiri. Nah, hal itulah yang telah dirasakan oleh para alumni di Yogyakarta, dan yang bingung mau dijual kemana barang-barang mereka yang masih bagus. Nah, sebagai contoh nih ya, ada sebuah penjual dan pembeli. Mereka akhirnya dipertemukan lewat website kami, Logis, untuk bertransaksi secara COD atau bayar di tempat. Nah, ketemuanlah di sebuah taman, akhirnya terjadi transaksi, deal, dan akhirnya di akhir pembicaraan, sang pembeli, yaitu calon mahasiswa baru, berkata, "Wah bang, makasih banyak bang, akhirnya saya nggak pusing lagi cari kompor yang masih bagus. Kalau beli yang baru, uangnya nggak cukup bang dari orang tua." Nah, lewat perkataan pembeli tersebut, sang penjual yang merupakan alumni akan merasa simpati dan terharu karena dia pernah berada di posisi mahasiswa baru tersebut. Nah, yang pada akhirnya mereka, sang penjual dan pembeli, berkenalan, ngobrol banyak hal karena merasa seperjuangan, dan akhirnya menjadi teman baru. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu faktor penguat yang kami yakini bisa membuat startup lokal ini, Logis, akan sukses. Untuk strategi promosi, kami memiliki 3 cara untuk mempromosikan website kami. Jadi yang pertama, melalui pengiklanan lewat sosial media. Yang kita tahu lah ya, tinggal di zaman serba modern, tidak bisa lepas dari HP, terutama remaja yang sebagian besar waktu luangnya dihabiskan dengan scrolling media sosial. Nah,
kita dapat memanfaatkan hal ini dengan seefektif mungkin. Menurut kami, platform yang powerful itu untuk sekarang itu ada Instagram, disusul dengan TikTok, lalu Facebook. Nah, dari 3 platform ini, kami akan membagi budget pengiklanan sesuai dengan porsinya. Yaitu untuk Instagram sebesar 50%, untuk TikTok sebesar 30%, dan yang terakhir Facebook sebesar 20%. Nah, tidak hanya itu, kami juga akan menyewa jasa pengiklanan lewat influencer yang berpengaruh di kota Yogyakarta, seperti Inem Jogja dan masih banyak lagi lainnya. Yang selanjutnya, promosi melalui BEM Universitas. Kami akan berusaha untuk menghubungi BEM Universitas untuk mempromosikan website kami di grup-grup mereka. Dan yang terakhir, promosi lewat baliho. Nah, kami akan berusaha memasang baliho ini di tempat strategis seperti di sekitar kos-kosan dan juga di sekitar kampus, yang mana akan terlihat oleh mahasiswa yang sedang lalu lalang. Model bisnis. Dalam model bisnis, kita mengambil keuntungan dari beberapa aspek. Yang pertama, kita mengambil keuntungan dari penjualan, itu pun masih dibagi menjadi beberapa, yaitu di bawah 40.000 dan di atas 40.000. Lalu yang kedua, kita mengambil keuntungan dari jasa pengiriman, karena kita berkolaborasi dengan jasa pengiriman seperti JNI. Kita memprediksikan bahwa akan ada 300 barang yang terjual pada 1 bulan, karena banyaknya minat mahasiswa tentang barang bekas itu sendiri. Untuk tim, kita terdiri dari 3 bidang. Yang pertama adalah bidang pengelola website, terdiri dari Vilio, Petra, dan saya sendiri, Tio. Tugas dari pengelola website adalah mengembangkan dan merawat website agar dapat diakses oleh pengguna dengan mudah. Lalu untuk bidang kedua yaitu keuangan, yaitu Sebastian. Tugas dari keuangan adalah mencatat seluruh pengeluaran dan pemasukan setiap uang agar dapat tercatat dengan rapi. Lalu yang bidang ketiga adalah promosi dan marketing yang dipimpin oleh Trisna. Tujuan dari promosi marketing agar website kita dapat dikenal oleh banyak masyarakat, terutama mahasiswa, dan agar dapat berkembang lebih baik lagi. Pendapatan dari tahun ke tahun. 2019 adalah awal di mana kita merintis usaha website ini. Di situ kita baru mendapatkan profit sekitar 500.000 per bulan. Itu dikarenakan karena pada 2019 ada wabah corona. Dengan demikian banyak universitas di Jogja yang menutup perkuliahan secara tatap muka. Lalu pada 2020 kita memiliki sedikit perkembangan karena ada beberapa universitas yang sudah memperbolehkan untuk perkuliahan secara tatap muka. Di situ kita mendapatkan profit sekitar 2.500.000. Lalu pada 2021 kita mengalami lonjakan yang sedikit banyak karena di 2021 ini banyak universitas di Jogja yang sudah memperbolehkan perkuliahan secara tatap muka. Dengan demikian, banyak mahasiswa yang sudah mengenal atau menggunakan aplikasi ini untuk mencari barang bekas tersebut. Untuk keuangan, seperti yang telah dijelaskan tadi, pemasukan sendiri kita mengambil dari jasa pengiriman, yaitu kita mengambil 2.000. Dan kita mengambil 5% dari barang yang harganya lebih dari Rp40.000. Yang kedua, kita mengambil keuntungan melalui jasa pengiriman. Untuk barang-barang yang dikirimkan melalui jasa yang kita sediakan akan diambil sebesar 3.000. Lalu untuk perkiraan 300 barang yang ada dalam 1 bulan dikalikan untuk 2.000 mendapat 600.000. Lalu dalam 300 barang itu tentunya ada barang-barang yang dikirimkan melalui jasa pengiriman kita. Kita ibaratkan sebesar
150 barang yang akan dikirimkan menggunakan jasa pengiriman kita. Dikalikan 3.000 akan mendapat 450.000. Jika ditotal akan mendapat 1.050.000. Untuk pengeluaran, yang pertama pastinya adalah listrik, kita menghabiskan 150.000. Yang kedua kita menggunakan domain menghabiskan 50.000. Lalu untuk wifi kita menghabiskan 250.000. Dan yang terakhir adalah iklan, menghabiskan 100.000. Itu kita hitung adalah pengeluaran 1 bulan. Jika ditotalkan akan menjadi 550.000. Belum termasuk gaji karyawan. Gaji karyawan diambil 10% dari penghasilan bersih kita. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa hubungi kami melalui email, Facebook, Twitter, ataupun nomor yang tertera di bawah ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.